Shalom. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang buat Rio dan family. Di masa pandemi kita masih bisa ketemu dia loh. Sebelum kita mulai ibadah, kita di sini sudah tahu ya kita masuk zona di mana. Jadi saya menghimbau kalau bisa duduknya 1 meter. Biasanya ini gerejanya udah diatur, tapi kali ini enggak, cuman dengan kesadaran kita masing-masing duduknya 1 meter dan dimohon himbauan memakai mask, kecuali kita yang di sini bisa pakai sementara. Yuk kita mau tundukkan kepala, memulai acara kita sore hari ini. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kami Bapak. Sore hari ini Tuhan, biar Engkau yang beracara dalam gereja kami Tuhan. Roh Kudus Kau bekerja sebebas-bebasnya Roh Kudus malam hari ini. Biarlah Tuhan setiap orang yang hadir, kami minta perlindungan darah Yesus sempurna Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau yang menjaga setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, Kau mau taruh semua pikiran kami, beban kami, semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sore hari ini kami hanya ingin bertemu Engkau Tuhan. Kami mau tahu Tuhan, mau ketemu Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Siap memuji Tuhan? Kita percaya ya Tuhan itu baik dalam keadaan apapun juga. Dia ada buat setiap kita. Amin. Hanya ada satu nama Yesus. Kita percaya Yesus yang berdaulat dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama saya undang kita untuk berdiri. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang layak ditinggikan dan disembah dan dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan
dituntun Tuhan. Dituntun Tuhan di tahun ini dengan jalannya. Dia berjalan di depan kita. Kita hanya mengikut. Terserah deh Tuhan mau bikin apa buat kita. Kita cuma cintanya yang ikut apa mau dengan kebaikan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang memegang kita Tuhan. Karena Engkau menuntun jalanku, karena
Mari kita lihat Cute News minggu ini. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Easter Retreat tahun 2022 akan diadakan pada tanggal 15 April sampai 17 April. Untuk informasi selanjutnya, silakan kunjungi website www.ifjwellington.org. Nah, demikianlah IFJF News dalam sepekan. Jangan lupa tahun ini harus rajin eye care dan rajin prayer meeting. God bless you. Mau tambahan aja untuk pengumuman Red Easter. Untuk pendaftaran silakan kontak ke ketua iCare masing-masing. iCare Felicia, Ilham, Jimmy, Tirsa, Jack, Eddie. Jack dan Eddie. Nanti dari pendaftaran itu jangan lupa daftar duluan karena ada early bird. Kalau tempatnya sudah tidak cukup kita akan tutup ya karena tempatnya terbatas. Oke. Yuk mari saya mau doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh hadir di tempat di rumah-Mu Tuhan. Ini bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau yang mengizinkan kami untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Tuhan kami mau berikan sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan kami, biarlah ini menjadi berguna untuk gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Aku mau bagiin tadi pada saat lagu kedua, di setiap langkahku ya, itu menguatkan aku banget ya. Di sini percaya Kau Tuhan atasku, kuserahkan semua masa depanku, ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ya, di level sekarang ini siapa sih yang kita perlukan? Kita kalau mengandalkan manusia, mengandalkan harta kita itu tidak akan berguna. Karena apa yang kita udah punya itu sebenarnya itu akan sia-sia. Tapi kalau kita punya Tuhan, aku percaya kalau Tuhan itu yang akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau doa berkat buat anak-anak, anak-anak Sunday School. Come to here. We want to have a prayer for you guys in the future. Mari kita tangan dan blessing kepada anak-anak kita semua.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pendaftarmu, terima kasih Tuhan untuk anak-anakmu yang telah hadir ke Sunday School ini Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semua anak-anak kami ini Tuhan ke dalam perintah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga dan melindungi mereka satu persatu Tuhan. Dalam kondisi apa sekarang ini Tuhan, kami mau menyerahkan semua kesehatan anak-anak kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi mereka akan masuk ke Sunday School. Biar Engkau yang menyertai mereka satu persatu, Engkau yang menjaga mereka satu persatu. Buka hati dan pikiran mereka Tuhan, ajak mereka untuk mengenal Engkau lebih dekat dan dekat lagi, dan mereka boleh belajar untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru Sunday School Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang lindungi mereka, berikan kesabaran, berikan mereka hikmat dalam mengajarkan anak-anak ini Tuhan. Kami serahkan semua Sunday School anak-anak kami ini dan guru-gurunya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan ya. Ambil waktu saat ini, kita fokus pada Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang gak pernah meninggalkan walaupun sedetik pun. Ambil waktu saat ini, benar-benar kita fokus sama Tuhan. Gak banyak saudara, tapi saat ini menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat ke belakang 1, 2, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sepertinya mungkin saat itu kita pernah mengalami putus asa. Kita mengalami beberapa tahun yang lalu kayak gak ada jalan. Sepertinya hidup kita berantakan pada waktu itu. Kayaknya gak tahu deh Tuhan mesti bagaimana. Gak ada jalan keluar. Tapi coba kita lihat hari ini. Kalau kita balik flashback, tadi menyambung dengan Vera yang ngomong gak usah khawatir, tapi nyatakanlah dengan ucapan syukur. Kita lihat hidup kita saat ini. Kalau dibandingin 10 tahun yang lalu, yang pada saat kayaknya kita gak tahu ya, apakah waktu itu kita dapat PR, apakah kita tetap di New Zealand atau kita balik, apakah kita dapat kerjaan atau enggak, bagaimana anak kita untuk ke depan. Tapi lihat sekarang saudara, kita masih bisa bernafas, kita masih kuat. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang ada buat kita. Apakah tangan Tuhan itu lain? Beda? Enggak saudara. Tangan Tuhan yang sama dulu, berapa tahun yang lalu, di saat kita yang gak tahu bagaimana, anugerahnya pun sama, kebaikan Tuhan pun sama. Saya percaya saat ini kita semua di sini mengalami kebaikan Tuhan. Dalam keadaan terjepit sekalipun, kebaikan Tuhan sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tangan-Mu yang selalu ada buat setiap kami. Buat kemurahan-Mu yang selalu ada buat setiap kami. Buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kita percaya, kita menyembah Tuhan yang tidak pernah berubah. Keadaan bisa berubah. Orang-orang di sekeliling kita bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus yang kita pegang tidak pernah berubah. Janji Dia, ya dan amin. Karena Dialah ada awal dan akhir. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Been held in your hand.
Silakan duduk. Mungkin boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Sebentar ya.
Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Oke, hari ini saya sharingnya tentang masih menyambung khotbah Petrus yang 2 minggu lalu, bicara tentang the art of waiting. Sebenarnya sama, hari ini saya bicara tentang waiting juga, makanya saya sebut part 2. 2 minggu lalu kita belajar 3 hal dari the art of waiting. Yang pertama adalah waiting is an act of obedience. Nothing prove our faith like waiting on God for answer to prayer, because when we wait, we are demonstrating our submission to Him. Yang kedua adalah waiting is an act of trust. There are two kinds of people who say, "All right, then have it your way," or that's what God said to them is, "Have it your way." Yang ketiga adalah waiting is a first to be mature. Dikatakan delay is not denial. No is different with not yet. You are just not ready yet. Pada ingat semua ya? Kita akan membaca ulang dari Kisah Para Rasul 1 sampai 5. Kita baca sama-sama yuk, dari 1 sampai 5. 1, 2, 3. Ayat yang kudus, buku pertama menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari yang keempat, sebelum itu Dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah perintahannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup, selama 40 hari Ia berulang-ulang melapangkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan demikian telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air dan 3 hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bisa kita bayangkan kalau kita kita adalah salah satu murid Tuhan Yesus saat itu. Kalau kita melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit, dan kita bertemu dengan Dia saat itu. Kalau saya saat itu ada di situ, saya pasti akan bersemangat sekali. Saya pasti bersemangat karena saya melihat Tuhan Yesus bangkit. Pasti kita menanti-nantikan sesuatu apa yang mau Tuhan lakukan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit, sudah ketemu kita. What's next? Pasti kita memikirkan apa nih berikutnya yang Tuhan mau kerjakan. Pasti kalau saya pasti exciting sekali, merasa exciting, menunggu apa nih Tuhan mau ngapain. Tapi ternyata apa yang terjadi dikatakan di ayat 4. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang Tuhan Yesus suruh kepada murid-muridnya untuk diam, tinggal di situ, untuk menunggu dan menantikan janji Bapa. Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu yang lain. Mungkin orang-orang menanti-nantikan berpikir Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu yang heboh saat itu, tapi ternyata Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tetap diam dulu dan menunggu Dia, menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Mungkin sama seperti kita ya, kalau kita dalam hidup ini kadang-kadang kita mungkin dalam stage tertentu kita lagi berapi-api. Kita sudah merencanakan banyak hal. Tahun depan, bulan depan mau cari kerja baru. Kalau dapat kerja baru, gaji naik, mau beli ini, beli itu, beli mobil, beli rumah atau apapun itu. Kita sudah merencanakan semua di awal tahun baru. Mungkin kita sudah excited sekali, udah pengen cepet-cepet aja. Tapi ternyata Tuhan mau kita diam. Kita disuruh diam dulu sama Tuhan. Kita mau disuruh menunggu waktunya Tuhan. Mungkin kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan. Tapi Tuhan mau kita menunggu dan menantikan Tuhan. Saat kita tetap setia menantikan Tuhan, itu menunjukkan roh yang percaya, kerendahan hati kita, ketaatan yang penuh kasih, harapan dan iman. Poin yang pertama yang mau saya sharingkan adalah walk and move with God. Berjalan dan bergerak bersama Tuhan.
ambil dari Keluaran 13 ayat 21. Boleh kita baca sama-sama ya bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tengah malam untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang. Kita tahu ceritanya bahwa saat itu adalah orang-orang Israel di bawah Tuhan keluar dari Mesir dengan Musa menjadi pemimpin mereka. Tuhan juga tidak membiarkan mereka berjalan sendirian di padang gurun. Kita tahu ya di padang gurun itu pasti pertama adalah panas kalau siang, dan kalau malam bisa dingin. Maka Tuhan pun mengerti keadaan itu, maka dia berjalan bersama mereka dengan dia dalam bentuk tiang awan dan tiang api untuk memberi supaya orang-orang Israel itu bisa berjalan di saat malam, saat siang mereka diteduhkan oleh awan. Tapi ada kalanya Tuhan juga mau orang Israel berdiam di satu tempat, berdiam dulu. Tapi Tuhan tetap menyertai dia, tiang awan dan tiang api tetap ada, tidak hilang. Tapi Tuhan mau orang-orang Israel berhenti sebentar. Saat mereka berhenti, Musa naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberikan perintah-perintah banyak hal saat itu. Tapi ya emang pada dasarnya manusia tidak ada yang suka untuk menunggu. Kita baca di Keluaran 32 ayat 1. Boleh kita baca sama-sama Indonesia juga yuk. 1, 2, 3. Bangsa itu melihat bahwa Musa menurunkan turun dari gunung. Maka berkumpulan mereka menurunkan Harun berkata kepadanya, Harun buatlah untuk kami akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini telah menurunkan kami dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Sedih sekali ya, saat orang Israel disuruh nunggu, mungkin sekitar 40 hari menunggu Musa. Mereka sebenarnya harusnya mereka tahu bahwa Tuhan itu sudah menuntun, mereka sudah melihat mukjizat saat mereka keluar dari Mesir. Mereka harusnya ingat bahwa Tuhan yang hidup dan menyertai mereka. Tapi ya itu kembali lagi disuruh nunggu, mereka nggak mau. Mereka bersungut-sungut marah. Pada akhirnya dia meminta pada Harun untuk dibuatkan Allah lain. Dan sayangnya juga Harun membuatnya. Harun membuat patung lembu emas. Dan karena mereka tidak sabar menunggu, mereka membuat patung lembu emas ini. Akhirnya juga pada akhirnya Tuhan marah karena kelakuan orang-orang Israel. Kita tahu semua menunggu itu adalah bagian dari perjalanan kita bersama Yesus. Saya yakin juga tidak ada orang yang suka menunggu, karena menunggu itu rasanya tuh sia-sia, seperti sia-sia, buang-buang waktu. Kayaknya ngapain sih nungguin ini? Cuman karena kita sudah biasa dengan semua yang serba cepat. Tapi dalam penantian itu terkadang Tuhan mau memakai waktu itu untuk mengajarkan kita sesuatu, mungkin supaya kita lebih beriman kepada Dia atau apapun itu. Pada saatnya nanti saya yakin saat kita di suatu titik kita melihat ke belakang, di saat kita melihat waktu kita menunggu, kita bisa bilang, oh ya, ternyata Tuhan mau saya menunggu karena ini. Kita bisa flashback ke belakang. Dulu saya waktu pertama kali baru kerja di Indonesia beberapa tahun, mungkin 1-2 tahun, saya selalu mencoba untuk apply ke luar negeri. Saya karena emang pengen pengen kerja di luar negeri, saya coba apply dari situ, dan semuanya gagal. Pada suatu ketika saya bisa hampir dapat di Singapura, tapi akhirnya saya tidak jadi mengambil itu karena saya nggak merasa comfortable, nggak merasa damai dengan offer yang diberikan. Ya saya sebenarnya mungkin saya terburu-buru juga saat itu karena saya baru 2 tahun kali kerja di Indonesia. Ya akhirnya setelah itu ya saya nggak terlalu mencari lagi, saya kerja tetap seperti biasa di Indonesia. Tetap ajaibnya Tuhan ya itulah. Malah saya nggak perlu mencari, tapi Tuhan yang memakai company di tempat saya bekerja untuk mengirim saya ke luar negeri. Saya bisa bekerja di luar negeri tanpa susah-susah. Saya nggak perlu
visa semua diurusin, tempat tinggal mereka sediakan. Jadi istilahnya dulunya saya susah untuk kirim CV lah, apply kerja apa. Tapi ternyata Tuhan bisa memakai company yang saya bekerja saat itu untuk saya dikirim ke luar negeri. Pada akhirnya saya bisa menjadi pegawai tetap di Hong Kong. Kalau saya melihat saat itu saya bisa melihat ke belakang bahwa ya Tuhan mau saya untuk stay di company untuk belajar dari teman saya, dari koleg saya, dari manajer saya. Dan pada saat itu tiba, Tuhan akan membawa saya ke sana, saya pun ready. Saya merasa lebih siap untuk istilahnya, ya kasarnya kan saya TKI, tenaga kerja Indonesia, ke sana menghadapi orang-orang yang lebih istilahnya lebih maju lah secara kota juga kan mereka lebih pusat ekonomi Asia. Ya, di sana saya merasa saya lebih siap untuk bertemu dengan orang-orang yang saya rasa seharusnya education-nya pun lebih baik daripada saya. Tuhan itu punya rancangan yang baik sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mungkin kita tidak bisa mengerti saat ini, tapi itu kembali saya bilang. Pada satu titik kita akan melihat bahwa kita bisa mengerti kenapa Tuhan mau buat kita menunggu. Menunggu juga bukan berarti kita berdiam dan menjauhkan diri dari aktivitas. Menunggu adalah sebuah langkah ketaatan kita. Saat kita menantikan Tuhan, itu seperti kita menaruh hidup kita di bawah otoritas dan tuntunan dari Tuhan. Tapi terkadang kita suka maunya mendahului Tuhan. Saya saat ini juga saya kerja di tempat kerja saya salah satu kerjaan saya adalah untuk support user yang memakai sistem yang kami jual. Tapi karena kita kan company-nya ya paling berapa orang, 6 orang, jadi kita harus double task lah. Jadi kita support, kita kerja juga yang lain. Di kerjaan saya bukan hanya full time support. Nah, kadang-kadang tuh ada user itu suka email atau telepon, tanya, tolong dong bantuin, ini error, ada masalah, saya nggak ngerti perbaikinya. Waktu itu saya sedang meeting. Karena saya sedang meeting ya saya bilang, saya email ke dia, boleh nggak nanti setelah meeting saya akan telepon kamu atau kita akan share screen untuk cari tahu apa sih kesalahannya. Oke, setelah itu saya meeting seperti biasa. Setelah kelar saya telepon usernya, saya kontak dia, saya minta dia untuk tunjukkan, kenapa errornya ada apa sih yang salah. Pas saat dia tunjukkan ternyata errornya lebih parah dibanding yang dia email. Saya tanya kenapa kok berubah, maksudnya kenapa errornya seperti jadi bukannya nggak sesuai lagi dengan yang di email, makin susah dan makin panjang, makin ribet diperbaiki. Ternyata dia itu tidak sabar untuk menunggu saya. Apa yang dia lakukan adalah dia mencoba memperbaikinya sendiri, walaupun dia istilahnya nggak gitu paham sistemnya, tapi dia coba aja kotak-katik sana sini untuk memperbaiki sistemnya. Tapi apalah, ternyata bukannya semakin baik, malah semakin rusak. Jadi membuat kita pun kerjaannya lebih susah karena yang diperbaiki lebih banyak. Dalam Tuhan juga kita sering mencoba untuk berlari mendahului Tuhan. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi masalah kita. Mungkin kita bilangnya saat doa ya, saya udah berserah sama Tuhan, saya udah ini. Tapi setelah berdoa, setelah bilang berserah, tetap aja kekeh ngotot dengan caranya dia, dengan waktunya dia. Dia tidak mau lagi menunggu. Kita mau pakai akal kita sebisa mungkin gimana sih caranya. Kadang-kadang bukan hanya itu, kita memaksakan kehendak kita. Dan ya apa yang terjadi pun bisa lebih buruk daripada yang kita harapkan. Kita bisa lihat contoh di Alkitab. Kemarin kita berbicara tentang Abraham, saya akan bacakan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Kita tahu Tuhan sudah berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan yang banyak. Tapi pada kenyataannya apa? Bertahun-tahun Abraham dan Sarah tidak punya anak. Tapi Abraham tetap percaya, tetap menantikan. Tapi ada satu titik, kita baca di Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu
baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Selama penantian itu ternyata di satu detik Sarah bilang pada Abram, udahlah, Tuhan memang mungkin tidak mau memberi aku anak, padahal itu janji Tuhan. Makanya Sarah coba berpikir, oh mungkin bukan lewat Sarah, lewat orang lain, Hagar. Makanya dia kasih Hagar untuk dihampiri oleh Abram. Dan memang benar, berhasil. Hagar pun mengandung. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dikatakan di Kejadian 16 ayat 5. Boleh kita baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. Lucu ya, makanya setelah kejadian itu Hagar yang seorang budak malah memandang rendah majikannya. Apakah itu ya Sarah pasti sakit hati dong. Makanya itulah mungkin konsekuensi dari dari Sarah mencoba mendahului Tuhan. Dia tidak mau menunggu, dia mencari akal gimana caranya. Benar berhasil hamil Hagar, tapi dia direndahkan. Istilahnya kasarnya budaknya sendiri. Ya itu suatu yang menyedihkan buat dibilang adalah penghinaan yang kuderita ini sebagai penderitaan oleh si Sarah. Dia mencoba mendahului Tuhan, tapi ternyata penderitaan yang dia terima. Tapi ada satu hal yang kita bisa lihat, kadang-kadang mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kadang-kadang kita bisa seperti Sarah, menyalahkan orang lain. Oh, ini ternyata salahnya dia bilang salahnya Abram, tanggung jawabmu. Padahal kita udah baca sebelumnya, Sarah yang suruh Abram untuk menghampiri Hagar. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain atas konsekuensi dari perbuatan kita. Kita sendiri yang berusaha mendahului Tuhan, udah salah, kita salahkan orang lain, kita salahkan Tuhan. Kita mau belajar untuk berjalan dan bergerak bersama Tuhan. Jika Tuhan mau kita menunggu, ya udah tunggu, jangan kita berjalan melalui Tuhan. Kita mau tetap di dalam naungan tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Jangan kita keluar dari sana. Jangan kita merasa sombong. Oh mungkin ini gampang, caranya gini. Atau kita merasa pintar, kita pakai kepintaran kita untuk melalui Tuhan. Kita lupa bahwa ya kita mau kalau memang Tuhan akan bergerak, Tuhan itu dibilang berjalan di depan kita, bukan di belakang kita atau di tengah-tengah kita, dia di depan kita. Ya lebih baik kita nungguin di depan maju, baru kita maju. Tapi kadang-kadang juga kita bisa terbawa hawa nafsu, mungkin lagi nafsu untuk melakukan sesuatu, kita lupa sama Tuhan. Kita lupa kita tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kita lagi greget, lagi nafsu-nafsunya mungkin melakukan sesuatu. Juga mungkin menyentuh tentang hawa nafsu ini ya, saya untuk anak-anak muda juga ya. Ya kadang-kadang kita mungkin terbawa hawa nafsu untuk hal-hal yang seksual contohnya. Kalian tahu bahwa hubungan itu adalah hubungan antara suami dan istri. Tapi memang kadang-kadang di luar ini ya banyak godaan. Seperti kita tahu dunia itu sudah tidak mereka tidak mempedulikan hal itu. Ya memang kalau kita lagi dalam keadaan seperti itu, kita biasanya langsung banyak sekali godaan. Tapi kita mau percaya dan berjalan bersama Tuhan, jangan kita mendahului Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita harapkan kejadian. Yang misalkan hamil atau apa, kamu tanggung jawabnya panjang, seumur hidup istilahnya. Kita mau belajar berjalan dan taat pada Tuhan. Kita minggu lalu juga Jack berbicara tentang the power of Holy Spirit. Nah, memang nggak gampang, apapun itu kita semua tidak gampang menghadapi segala sesuatunya. Tapi dengan Roh Kudus yang memampukan kita. Dikatakan Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita. Jadi saya percaya kalau kita tetap setia dan taat, kita mau berjalan tetap
dalam naungan Tuhan, kita bergerak bersama Dia, Dia maju kita maju, Dia suruh kita tunggu, ya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita. Dikatakan di Yesaya 30 ayat 18, therefore the Lord will wait that He may be gracious to you, and therefore He will be exalted that He may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him. Diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Oke, poin kedua adalah I am question mark while waiting. Saya question mark sewaktu menunggu. Coba kita pikirkan sejenak ya, apa yang biasa kita lakukan saat kita menunggu atau menantikan janji Tuhan? Apakah kita hanya ya nunggu aja, santai-santai, atau kita berdoa, atau kita komplain, atau kita bersyukur malah, atau kita malah menjauh dari Tuhan? Gak usah dijawab, pikirkan aja, kita pikirkan dan renungkan apa yang biasa kita lakukan dalam hidup kita. Yang kita mau belajar hari ini adalah salah satunya adalah dari Nuh. Kemarin juga dibicarakan tentang Nuh. Nuh itu membangun bahtera itu kurang lebih 100 tahun, menghabiskan waktu 100 tahun dari saat Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera sampai kedatangan air bah diperkirakan 100 tahun. 100 tahun itu waktu yang panjang dan lama untuk menunggu saat apalagi Nuh membangun bahtera 100 tahun. Kita bayangkan nggak ada hujan, nggak ada apa, pasti tantangan dari luar banyak, tantangan dari sendiri juga banyak. Kita mungkin Nuh bisa juga meragukan apa benar Tuhan mau bangun saya bahtera 100 tahun, kita bayangkan. Tapi kita mau belajar di Kejadian 6 ayat 22 apa yang Nuh lakukan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Walaupun rasanya panjang, tapi Tuhan apa yang Tuhan katakan pada Nuh tetap melakukannya, tetap mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan. Disuruh bangun bahtera, dia tetap bangun. Nanti dia disuruh kolek binatang, binatang pun dia tetap setia pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Apakah kita tetap setia saat kita menunggu janji Tuhan? Kita juga mau belajar di Matius 26. Kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Boleh kita baca sama-sama yuk dari Matius 26 38 sampai 41. 1 2 3. Kayu maju sedikit baru sujud dan kembali apa yang bisa kita belajar dari murid-murid Yesus? Tidur? Bukan itu ya. Bukan tidur yang kita mau belajar. Yang kita mau belajar adalah apa yang Tuhan perintahkan pada murid-muridnya. Tuhan perintahkan pada murid-muridnya saat murid-murid tertidur. Bangun, berjaga-jaga dan berdoalah. Itu yang Tuhan mau bagi kita saat kita menunggu. Tuhan saat itu murid-murid Yesus disuruh menunggu saat Yesus mau berdoa. Tapi bukan mereka berjaga-jaga, berdiam atau berdoa, malah mereka jatuh tertidur. Sampai Yesus harus istilahnya membangunkan mereka dan berteriak kepada mereka, bangun, berjaga-jagalah dan berdoa. Mungkin saat ini ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada yang sedang menunggu pekerjaan baru, rumah baru, pasangan hidup yang baru. Ada yang lama ya, saya nggak tahu. Pasangan hidup yang belum punya misalnya. Mungkin juga ada yang sedang, apapun itu, ada yang menantikan kesembuhan. Biarlah waktu yang kita pakai, waktu menunggu ini kita pakai untuk
belajar bersabar, taat, lebih dekat pada Tuhan. Ya, Tuhan sudah menempatkan kita di sini, Tuhan sudah menempatkan kamu di kantor yang sekarang ini, pasti ada maksudnya. Kerjakanlah itu dengan baik. Kita bekerja. Tuhan juga suruh kita berjaga-jaga dan berdoa, tetap selalu berdoa dalam segala hal. Juga satu hal yang saya mau tambahkan adalah kita harus mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan sudah berikan. Rasanya memang gak gampang kalau kita lagi nunggu disuruh ucap syukur. Kita mungkin bingung ucap syukur apa lagi nunggu ini itu. Tapi kita lupa bahwa kebaikan Tuhan sudah banyak dalam hidup kita. Sekecil apapun kita bisa bersyukur. Contohnya, beberapa minggu lalu saya sesak nafas, jadi nggak bisa tidur. Rasanya itu nggak enak, mau ngantuk, mau tidur, tapi nafasnya nggak enak. Itu aja saya bisa berpikir bahwa, aduh, bersyukur banget kalau nafas saya, hidung saya nggak sesak, saya itu bisa tidur lelap sampai siang. Itu aja, maksudnya hal bernafas sekecil itu pun yang kita setiap hari seperti ini, saya juga sedang bernafas normal. Itu saya bisa syukuri di saat saya nggak sesek nafasnya dan tidak bisa tidur. Itu kita bisa bersyukur, sekecil itu pun kita belajar untuk bersyukur. Kita tidak perlu bernafas dengan bantuan alat, itu juga bersyukur. Itu hal yang simple buat kita yang sehat semua. Tapi untuk orang yang membutuhkan bernafas dengan alat, itu suatu hal yang sangat berharga. Kita mau belajar bersyukur dalam segala hal. Give thanks for anything. Walaupun kita anggap itu kecil, tapi bagi orang lain itu bisa besar. Mungkin kita berpikir, rumah saya kecil saat ini. Ya, kamu lebih baik dibanding orang yang menyewa garasi untuk tidur. Kita bersyukur segala hal, jangan kita malah komplain atas saat kita menunggu Tuhan. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jadi di saat kita menunggu, ya kita rajin berdoa, jaga-jaga, bersyukur selalu. Juga kita selalu mau taat. Tuhan sudah taruh kita di sini, apapun itu lakukan yang terbaik. Jangan kita malah bermalas-malas. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Oke, yang terakhir adalah God's timing. Kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Yuk, boleh sama-sama 1, 2, 3. Jelas ya, kita tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Yang paling gak enak saat menunggu emang adalah kita tidak tahu kapan itu akan datang. Kemarin Pastor Samuel juga bicara tentang bus. Makanya saya sukanya naik kereta. Walaupun saya nggak ada di tempat Trinidad nggak ada kereta, saya dulu kalau harus ke City saya ke Takapuro, ke Ketawa. Saya naik ke situ karena saya tahu jam 7 seperempat kereta pasti datang. Kereta menurut saya lebih tepat waktu. Walaupun saya nunggu, saya masih yakin bahwa keretanya akan datang sesuai dengan jadwal. Walaupun ya mungkin 1-2 kali bisa telat, bisa ada masalah. Tapi dibandingkan dengan kendaraan umum lain ya, saya lebih suka naik kereta. Jadi karena saat kita menunggu, kita tahu kapan itu datang. Ya sama, kita dalam hidup kita semua juga pasti maunya tahu kapan sesuatu itu terjadi. Kapan kita merit contohnya, atau kapan kita punya anak, atau kapan kita naik gaji, kapan kita dapat pekerjaan baru. Kita mau the exact time it will happen. Sampai nggak tahu tahun ini ada yang tahu tahun apa? Tahun apa? Oh, pada baca semua ya. Sionya kemana? Bagus. Oh, jawab. Jebakan. Dulu kalau nggak tahu horoskop juga. Dulu horoskop Sio. Kalau dulu di zaman sekolah ada majalah. Kalau ada majalah baca, ada kalau orang bawa majalah lagi horoskop, pasti paling seru tuh. Kumpulin lu bintang lu apa. Wah, bulan ini bagus nih buat lu, buat pacar atau apa, sekolah lu bagus, lu dapet duit. Padahal kita bayangkan ya, itu mungkin misalkan horoskop bulan Juli, itu berapa banyak orang hidup lagi dalam bulan Juli. Ya pasti salah apa yang disebut pasti mengena ke salah satu orang yang akhir bulan itu.
Apalagi Sio yang 1 tahun. Ya pasti ada aja orang yang dibilang, oh tahun ini lu naik bakal misalkan tahun Tiger ya, macan. Mungkin tahun orang-orang yang lahir tahun tikus bakal dapat kerjaan baru. Ya tahun tikus berapa ribu orang itu yang lahir di tahun tikus. Ya pasti ada salah satu dari mereka dapat pekerjaan baru. Tapi anehnya kita malah berharap, gitu bukan berharap, percaya hal seperti itu. Kita suka. Karena kayak seperti, oh tahun ini kayaknya dapat ini nih, dapat itu dari bacaan itu. Kita lupa bahwa dia yang bikin itu juga ya sama-sama manusia yang tidak tahu apa yang terjadi akan minggu depan, akan bulan depan. Bukankah lebih baik kita bertanya pada Tuhan atau berserah pada Tuhan, berharap pada Dia yang lebih tahu semuanya. Tapi kita rasanya pengen langsung melihat, nggak tahan nunggu, ya, pengen baca dari hal-hal seperti itu. Ada juga di Alkitab kita bisa lihat contoh di Yohanes 11 saat Yesus membangkitkan Lazarus. Saat itu Lazarus sakit. Yesus tidak buru-buru datang ke rumah Lazarus, tapi Yesus malah sengaja mendelay kedatangannya. Dikatakan di Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Itu Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat dia berada. Oke, kita berpikir kenapa Tuhan sengaja mendelay perjalanannya? Apakah Tuhan hanya iseng? Udahlah nanti aja. Apakah Tuhan nggak sanggup menyembuhkan Lazarus? Tuhan mau mendelay perjalanan itu pasti ada suatu sebabnya. Ada suatu ada maksud tertentu. Sama juga dalam hidup kita. Mungkin Tuhan belum memberikan kita jawaban. Saya percaya semua itu ada maksudnya. Pasti ada hal yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, diajarkan bagi hidup kita. Dalam contoh hal ini adalah Yohanes 11 ayat 15. Boleh kita baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Maka kita pergi sekarang kepadanya. Yesus mendelay itu bukannya iseng ya, ada maksud tertentu supaya dikatakan kita menjadi lebih percaya, supaya kita lebih, dan benar saat itu kalau kita baca terus bahwa saat Yesus datang membangkitkan Lazarus, banyak orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus karena mereka melihat kebangkitan orang yang sudah meninggal. Mungkin orang sakit sembuh, ya kadang-kadang bisa dibilang ya mungkin mereka sudah pernah melihat orang sakit tiba-tiba sembuh, tapi mereka tidak pernah melihat ini, bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Makanya mereka dibilang pada Tuhan juga bilang bahwa supaya kamu dapat belajar percaya lagi, lebih percaya pada Tuhan. Jadi Tuhan menilai ada maksudnya. God is never late and rarely early. He always exactly right on time. His time, not our time. Jadi semua pasti ada maksudnya. Apapun itu, saya nggak tahu penantian saudara apa yang kalian tunggu, apa yang kalian nantikan dari Tuhan. Tapi kita belajar mau semakin percaya pada Tuhan. Kita mau yakin bahwa dalam segala hal pasti ada something yang Tuhan mau ajarkan bagi kita, apapun itu. God's timing is different with our timing. Waktunya Tuhan dengan waktu kita beda. Mungkin bagi kita telat, tapi bagi Tuhan belum telat. Seperti Lazarus. Mungkin bagi kita, Lazarus sudah meninggal, sudah telat. Tapi apa yang kita anggap telat, bagi Tuhan adalah waktu yang tepat. Dia juga berkata di Yesaya 60 ayat 2, the smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Pada waktunya Tuhan dia akan melakukan itu. Jadi kita tidak perlu khawatir ya. Maksudnya saya yakin semua orang khawatir itu manusiawi banget. Tapi kita mau belajar bahwa kita banyak belajar dari Alkitab semua. Tuhan selalu saat kita berserah berharap pada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti ada something yang mau Tuhan berikan bagi kita. Saya minta tim presolusi untuk maju.
Menunggu itu bukan perkara yang mudah, tapi kita semua harus belajar untuk menantikan Tuhan. Kita harus memiliki kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah suatu prinsip hidup terbesar yang kita bisa pelajari. Dikatakan di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kita lebih suka mengandalkan pengetahuan kita dan kepintaran kita. Tapi Amsal ini kembali lagi mengingatkan kita untuk percaya pada Tuhan. Percaya penuh dan andalkanlah Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Kemarin sempat juga Ebi pernah memberitakan ayat ini. Dikatakan Yesaya 40:31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita mau seperti itu, walaupun kita menunggu, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi kita, supaya kita nggak lesu, nggak jatuh, supaya kita tidak lelah saat kita berjalan, saat menantikan Tuhan. Dikatakan juga di Mazmur 27 ayat 14. Wait for the Lord, be of good courage. He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Dikatakan kita harus menunggu dengan good courage, dengan keberanian kita menunggu. Kita menunggu bukan dengan kasarnya, dengan cengeng menunggu, tapi kayak komplain, menunggu kayak lemes aja. Kita menunggu dengan keberanian, karena kita tahu Tuhan yang menguatkan kita, bukannya kita menunggu dengan lemas, dengan sedih, tapi kita menunggu dengan berani, dengan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ayat ini saya yakin semua pada pasti tahu. Yeremia 29:11. Kita baca sama-sama yuk ayat terakhir. 1, 2, 3. Bapak ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan yang sejahtera dan bukan rancangan kesalahan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya yakin semua sering dengar ayat ini. Mungkin juga menjadikan ayat emas mungkin. Tapi yang saya mau tanya adalah, apakah kita benar-benar percaya akan ayat ini? Apakah kita benar-benar menantikan dan mau berjalan bersama Tuhan, mau menunggu rancangan Tuhan? Karena kita tahu rancangan Tuhan itu damai sejahtera, tapi kadang kita suka mau mendahului Tuhan. Kita mau keluar dari rancangan Tuhan karena kita mau lebih cepat daripada Tuhan. Ya itu yang dari sini ya, saya mau belajar lagi kita semua ke ayat ini. Kita pegang ayat ini dengan benar-benar. Jika kita memang yakin rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan, kita percaya, kita teguh, kita yakin sama Tuhan. Jangan kita setengah-setengah. Kita jadikan ini ayat emas. Mungkin tiap hari kita pakai ayat ini doa atau apapun, tapi kita lupa. Kita tidak hanya sekedar di mulut, tapi tidak di hati dan di pikiran kita. Itu cara saya sia-sia ya, buat apa? Mendingan kita benar-benar kita pakai ayat ini dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa kita menanti tidak sia-sia. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kebesaran
Ya Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan, bahwa kami selalu ya Tuhan mau siap sedia ya Tuhan. Kami mau selalu ya Tuhan untuk bertumbuh ya Tuhan. Kami siap sedia untuk mau berbuah ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah seperti tumbuhan yang harus melewati berbagai macam musim ya Tuhan. Ada musim gugur, musim semi, musim samar ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah yang sedang menunggu kami ya Tuhan. Engkau yang sedang menunggu kami untuk bisa matang, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk selalu bisa melekat dalam diri Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia untuk melakukan segala perintah-perintah yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu ya. Biarlah kami tetap terus setia menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Jika Engkau pada hari ini dengan setia mendengarkan firman dan dengan setia melakukan apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas ilmumu, di dalam segala studimu, segala pekerjaanmu, dan segala usahamu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau perbuat selalu berhasil. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk negara ini Tuhan, New Zealand ya Bapak, terutama untuk kota Wellington ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau serahkan ya Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sudah memasuki ya Tuhan red traffic light ya Bapak. Ya Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan, Kau selalu in control ya Tuhan. Kau selalu memiliki rencana yang terbaik ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan. Kau selalu memiliki rencana terbaik untuk kami semua ya Bapak. Ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan, baik di dalam musim ini ya Tuhan, di dalam musim traffic light ini ya Tuhan, kami tetap ya Tuhan bisa menjadi berkat ya Tuhan di mana kami berada ya Tuhan. Kami bisa menjadi berbuah ya Tuhan untuk orang-orang yang berada di sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk perlindungan Engkau yang sempurna ya Tuhan untuk negara kami, di mana kami berasal Indonesia ya Tuhan. Kau juga ya Tuhan yang in control terhadap negara Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus jaga dan pelihara keluarga kami ya Tuhan. Teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan, Kau yang terus berkati ya Tuhan, sehingga kami bisa terus menjadi berkat satu sama yang lain Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Happy Sunday. Silakan duduk saudara-saudara. Duduk. Sebelumnya saya mau membagikan sertifikat. Yes. Yang